saatnya Anda menyaksikan Berita Daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jelang akhir tahun, nasib puluhan guru honorer yang tersertifikasi di Lombok Barat masih mengambang. Curi laptop rekan satu ini kosnya, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Libur Natal dan Tahun Baru, Pantai Kuta Mandalika di Lombok Tengah ramai didatangi wisatawan. Puluhan guru honorer yang tersertifikasi di Kabupaten Lombok Barat masih menunggu kejelasan nasib setelah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi P3K paruh waktu. Para guru berharap Pemda memberikan solusi, salah satunya melalui kebijakan afirmasi atau pembukaan formasi tambahan sehingga mereka dapat melanjutkan pengabdiannya. Pasalnya mereka telah bertahun-tahun menjadi guru dan telah dinyatakan kompeten untuk menjadi tenaga pendidik. Para guru berharap Pemda dapat memberikan kepastian tentang status kepegawaian bagi tenaga pengajar bersertifikat yang masih berstatus non-ASN. Yang pertama, untuk tidak bisa merumahkan guru sertifikasi. Sebenarnya di sini poin pertamanya itu apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Bupati Lombok Barat terkait non-database, sebenarnya kita sudah masuk. Yang pertama, kenapa saya bilang gitu? Karena data kami sudah masuk terdata di data Dapodik. Itu artinya data Dapodik itu secara nasional sudah ada di pusat. Menyikapi persoalan ini, anggota DPR RI NTB lalu Hadrian Irvani mendorong Pemda agar memberikan perhatian serius terhadap nasib guru honorer tersertifikasi. Mereka-mereka yang hadir ini sudah mengabdi belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun tadi. Nah, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemudian dari mereka juga ada yang menerima dana dari APBN melalui insentif honorer, melalui RPR, melalui sertifikasi. Nah, mohon pada pemerintah daerah mengambil kebijakan yang sebijak-bijaknya. Selain membangun koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Pemda juga diminta memberikan kepastian status dan kesejahteraan para guru honorer demi menjaga mutu pendidikan di daerah. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kota Mataram bersama organisasi buruh dan pekerja menetapkan upah minimum Kota Mataram naik mencapai 3 juta rupiah lebih pada tahun 2026. Jika sebelumnya UMP pada tahun 2025 hanya Rp2.859.620 saja, maka pada tahun mendatang UMP Kota Mataram naik Rp150.000 menjadi Rp3.019.015 per bulan. Kenaikan UMK itu berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Mataram setelah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi selama setahun terakhir. Ketetapan itu diharapkan dapat diikuti oleh pengusaha di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah terus melonjaknya biaya hidup di daerah. UMT tahun ini inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa 0,7 dikalikan upah minimum tahun sebelumnya, maka hasil hitungannya adalah menjadi 3.019.015 rupiah. Berapa kenaikannya darinya itu? Kenaikan sekitar 150.000. Kenaikan upah minimum Kota Mataram telah diusulkan ke pemerintah provinsi agar segera disetujui dan ditetapkan melalui keputusan gubernur, kemudian disosialisasikan ke masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba dan Redi Sulhi melaporkan.
Pemerintah Kota Mataram dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas memastikan tersedianya stok gas LPG 3 kg saat libur Natal dan Tahun Baru. Untuk memastikannya, Pemda dan Hiswana Migas melakukan penambahan stok atau extra dropping gas LPG sebanyak 50% saat libur Nataru. Selain mencegah kelangkaan LPG di akhir tahun, Pemda juga melakukan pemantauan pola distribusi agar tepat sasaran. Pemda juga memastikan harga LPG tidak naik, tetap dijual para pengecer atau agen dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Rp18.000 per tabung. Teman-teman sudah siap melaksanakan dan menjamin ketersediaan barang. Harga di bawah juga harus sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Insya Allah nanti akan ada extra dropping atau penambahan sampai dengan tahun baru. Rencananya berapa itu untuk extra dropping? Untuk extra dropping kita harapkan ada 50% dari jatah reguler. Berapa itu hitungannya? Kalau mungkin berapa jumlahnya dari Pertamina yang tahu. Yang jelas kami sudah melakukan permintaan untuk ada penambahan extra dropping melalui Biro Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penambahan distribusi gas LPG 3 kg akan dilakukan di seluruh kecamatan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Untuk sampai tahun 2025 akhir tahun, insya Allah aman. Dan kami sudah mengkoordinasikannya dengan Pertamina. Saya rasa kalau untuk akhir tahun ya tetap kita antisipasi walaupun kondisi tidak terlalu dibanding dengan kondisi-kondisi kita yang kayak kemarin, kayak Maulid, Lebaran, nah seperti itu yang kita perlu antisipasi. Nah ini juga jangan kita lengah. Mudah-mudahan nanti ketersediaan LPG kita sampai akhir tahun itu mencukupi karena bagaimanapun kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait dengan extra dropping sudah dipersiapkan juga seandainya terjadi nanti kekosongan. Pemerintah Kota Mataram meminta masyarakat segera melapor jika menemukan agen atau pengecer menjual melebihi harga eceran yang ditetapkan agar segera diberikan sanksi sesuai ketentuan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan. Membutuhkan turun tangan akibat bencana yang menimpa, kepedulian serta profesionalisme. Ratusan personel Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat diberangkatkan ke Provinsi Aceh untuk membantu pemulihan pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Pemberangkatan 100 orang polisi yang masuk tim penanganan bencana itu dilepas langsung Kapolda Nusa Tenggara Barat. Para polisi akan menuju ke Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu kawasan terparah terdampak banjir, untuk membantu penanganan bencana dan juga pemulihan infrastruktur yang rusak. Mereka akan ditugaskan bersama tim penanganan bencana dari Polda lainnya dengan batas waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan. Ya, ini adalah kegiatan pelepasan 1 SSK 100 orang anggota Brimob yang diperintahkan oleh Kapolri untuk melaksanakan kegiatan Amanusa Bencana Alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, kemudian di Sumbar dan di Sumatera Utara ya. Tapi tujuan dari kita 100 orang ini adalah di Aceh, Tamiang. Jadi mereka diperintahkan oleh pimpinan. Selain membantu para korban, nantinya tim akan bekerja memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Kita siapkan 100 karena untuk kloter yang ini ada 5 satuan Brimobda. Yang pertama dari Sulawesi Selatan, kedua Nusa Tenggara Barat, ketiga DIY, keempat Banten, dan kelima adalah Kalimantan Timur. Nah, jadi orang semuanya, untuk peralatannya semuanya dari Polda Aceh. Yang pastinya bantuan yang pertama jika masih pasca bencana, maka apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu evakuasi, kemudian pemulihan daripada pasca bencana tersebut, apapun kita lakukan untuk mereka. Pengiriman tim penanganan dampak bencana dari Mapolda NTB rencananya akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Dari Kota Mataram, Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan.